Kasus ambruknya Pondok Pesantren Al-Khazini menjadi trending topik di dunia maya. Bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini ambruk pada Senin 29 September 2025. Saat kejadian, ada ratusan santri yang sedang melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah, sehingga cukup memakan banyak korban, yaitu sekitar 170 orang, 104 diantaranya selamat dan 67 meninggal dunia. Dalam kasus ini, yang menjadi sorotan adalah statement dari Kiai Pondok Pesantren Al-Khazini tersebut, di mana Kiai dari pondok tersebut mengatakan bahwa ambruknya bangunan adalah takdir dari Tuhan dan meminta korban serta wali santri untuk bersabar tanpa permintaan maaf. Di sini gue gak membahas kenapa pondok tersebut bisa roboh, tapi gue tertarik dengan statement yang diberikan oleh Pak Kiai tersebut. Kalau dilihat lebih jauh, ternyata banyak tokoh agama, pejabat, dan juga rakyat yang sering menggunakan istilah yang mirip. Misalnya, ini sudah takdir Allah, saya gagal karena belum rezeki, dan sebagainya. Untuk memahami kenapa masyarakat kita sering mengaitkan sesuatu dengan takdir, kita perlu menelusuri akar historisnya. Fenomena ini gak muncul tiba-tiba, tapi hasil dari perjalanan panjang bangsa yang memadukan spiritualitas, budaya, dan kekuasaan pada masa kerajaan sampai era modern seperti sekarang. Sebelum agama masuk, masyarakat Nusantara sudah memiliki konsep Tuhan. Ketika agama Hindu-Buddha datang, konsep ketuhanan tersebut tidak dihapus, tapi dicampur dan membentuk tradisi ibadah yang baru. Hal ini sering diselewengkan. Agama sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Para raja sering mengklaim diri mereka sebagai titisan dewa atau wakil Tuhan di bumi untuk memperkuat posisi politiknya. Misalnya, dalam konsep dewa raja di masa Majapahit, kekuasaan dianggap bersumber langsung dari kehendak Tuhan. Sejak saat itu, narasi Tuhan di pihak penguasa menjadi pola yang berulang dalam sejarah Nusantara. Kemudian kolonialisme datang. Ketika kolonialisme datang, agama berubah fungsi dari alat legitimasi kekuasaan menjadi simbol perlawanan. Ulama, kiai, dan tokoh agama menjadi pemimpin pergerakan rakyat. Seruan jihad, fatwa melawan penjajah, dan semangat membela agama menjadi dasar perjuangan moral melawan penindasan. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia menghadapi dilema besar antara menjadi negara sekuler atau religius. Perdebatan antara kelompok nasionalis dan islamis melahirkan kesepakatan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi moral dan ideologi yang menempatkan Tuhan dalam kehidupan bernegara, tapi tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar hukum. Dalam praktik politik setelah kemerdekaan, penggunaan simbol agama menjadi instrumen politik dan sosial. Partai-partai Islam seperti Masyumi menggunakan retorika religius untuk membangun legitimasi moral dan elektoral. Fenomena ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Meskipun Soeharto berusaha menekan politik Islam, tapi dia juga menggunakan nilai-nilai religius untuk menciptakan citra pemimpin yang beriman. Pada masa reformasi, ketika demokrasi terbuka lebar, ekspresi religius semakin masif. Simbol-simbol keagamaan menjadi bagian dari komunikasi politik dan sosial. Para elit pejabat hingga tokoh agama sering mengaitkan semua yang terjadi dengan takdir Tuhan atau ujian dari Allah. Masuknya globalisasi, media massa, dan internet mempercepat penyebaran simbol-simbol keagamaan. Di satu sisi, ini meningkatkan kesadaran spiritualitas. Namun di sisi lain, banyak pihak menjadikan agama dan nama Tuhan sebagai alat branding moral. Tokoh publik seperti politisi, Habib, Gus, Kiai, Ustadz, dan sebagainya sering memanfaatkan statement religius untuk menguatkan pengaruhnya di tengah masyarakat. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa legitimasi agama atau kepercayaan bukanlah sekedar tindakan individual, tapi hasil dari proses sosial yang diwariskan. Dari raja yang mengaku wakil dewa hingga tokoh modern yang memiliki citra religius memiliki pola yang sama dan terus berulang, hanya berganti kemasan saja sesuai zaman. Masyarakat Indonesia dikenal dalam keberagaman yang tinggi dan lebih mengutamakan harmoni kelompok dibanding kepentingan individu. Dalam struktur sosial seperti ini, agama tidak hanya menjadi urusan pribadi, tapi juga alat sosial untuk menjaga keseimbangan moral masyarakat. Ketika tindakan seseorang cenderung diukur berdasarkan norma sosial yang bersumber dari nilai keagamaan, akibatnya seseorang akan berusaha menampilkan diri sebagai sosok religius agar diterima oleh lingkungan sosialnya. Apakah ini salah? Tentu tidak, asal benar-benar religius, bukan munafik. Di masyarakat, identitas sosial sering dilihat dari kesalehan simbolik, bukan dari kedalaman imannya. Tapi
tetapi dari penampilan yang terlihat religius. Dengan kondisi seperti ini, menjadikan Tuhan untuk membenarkan tindakan menjadi sesuatu yang wajar secara sosial. Mengucapkan Allah belum menghendaki, ini ujian dari Allah, atau perkataan semoga menjadi ladang pahala bukan sekedar ungkapan iman, tetapi juga strategi sosial untuk menunjukkan kesalehan dan mendapatkan simpati lingkungan. Perkataan seperti ini adalah contoh gambaran bagaimana konsep Tuhan tidak lagi menjadi pedoman etika, tapi alat simbolik untuk menghindari tanggung jawab sosial. Masyarakat terbiasa dengan retorika religius yang kosong makna. Maka di era sekarang ini, panjatan doa di media sosial atau ucapan tahmid dalam status bukan lagi cerminan keimanan, tapi bagian dari strategi pencitraan. Dalam psikologi, manusia memiliki kecenderungan alami untuk melindungi diri dari rasa bersalah dan malu, seperti mencari alasan yang terdengar logis untuk menutupi kesalahan moral. Di Indonesia, Tuhan sering dijadikan alasan itu. Misalnya, saya gagal karena Allah belum mengizinkan, dan sebagainya. Pernyataan seperti ini terdengar religius, padahal secara psikologis adalah cara untuk mengalihkan tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Seseorang merasa lebih tenang ketika kesalahannya dikaitkan dengan kehendak Tuhan, bukan karena kelemahan dirinya. Salah satu faktor penting yang menyebabkan masyarakat kita sering berlindung di balik kata religius adalah rendahnya literasi agama. Banyak masyarakat memahami ajaran agama secara tekstual, bukan kontekstual. Akibatnya, mereka mudah memanipulasi ayat atau hadis untuk membenarkan tindakannya sendiri. Di era modern, spiritualitas banyak berubah menjadi kosmetik moral. Seseorang cukup menampilkan simbol religius seperti pakaian, ucapan, atau gestur untuk dianggap saleh, tapi kedalaman iman tidak terlihat dari perilaku etisnya. Dalam pandangan Islam, orang yang ingin menampakkan sesuatu kepada orang lain agar mendapatkan pengakuan disebut sebagai riya. Ini termasuk ingin menampakkan kesalehan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan begitu, fenomena yang terjadi saat ini bukan hanya bentuk kelemahan psikologis, tapi juga penyimpangan spiritual yang halus untuk menampakkan kesalehannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Al-Quran menegaskan, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi manusia untuk melempar kesalahan kepada Tuhan. Islam mengajarkan bahwa qadar atau kehendak Allah berjalan seiring dengan ikhtiar manusia. Menyalahkan takdir atau menjadikan Tuhan sebagai pembenaran adalah bentuk ketidakpahaman terhadap keseimbangan antara kehendak ilahi dan tanggung jawab moral. Iman harus diiringi dengan amal nyata, bukan sekedar ucapan atau simbol. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas amalnya, dan Tuhan menilai dari tindakan, bukan klaim religius. Artinya, tidak ada ruang untuk menjadikan Tuhan sebagai alasan atas kegagalan atau kesalahan moral. Nabi Muhammad SAW bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya, cinta kepada Allah bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan moral yang benar. Jika manusia berlindung di balik kalimat ini kehendak Allah untuk menghindari tanggung jawab, maka ia telah menodai amanah yang Allah titipkan. Di era sekarang ini, amanah mencakup kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan publik, akuntabilitas dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta keberanian mengakui kesalahan. Islam bukan agama yang anti akal. Al-Quran justru berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir, menalar, dan juga merenung. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 3. Rasionalitas dalam Islam berarti menggunakan akal untuk memahami kehendak Allah, bukan menentangnya. Karena itu, Islam mendorong keseimbangan antara iman dan akal, doa dan juga usaha. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa meskipun segala sesuatu terjadi atas izin Allah, tapi manusia diberikan kemampuan memilih atau berikhtiar. Maka dari itu, manusia harus bertanggung jawab atas usaha dan pilihannya tersebut. Fenomena keagamaan memiliki hubungan erat dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan kebebasan berpikir dalam suatu masyarakat. Sekarang coba kita lihat bagaimana negara-negara maju menerapkan konsep ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Di negara maju, konsep tanggung jawab manusia lebih kuat, sehingga Tuhan tidak dijadikan alasan atau pembenaran atas kelalaian. Negara-negara maju mengalami proses sekularisasi, yaitu pemisahan antara ranah agama dan ranah publik. Sekularisasi bukan berarti anti Tuhan, tapi menempatkan agama pada ranah moral
dan pribadi. Dan sudah terbukti, etika di negara maju yang tidak melibatkan agama dalam ranah publik lebih baik daripada yang mengklaim paling beragama. Misalnya, di negara maju sangat menghargai privasi dan kenyamanan orang lain, seperti tidak merokok sembarangan, apalagi sambil naik motor, tidak berisik di kendaraan umum, apalagi bawa sound di jalanan, dan yang pasti tidak ada menteri agama yang korupsi. Di negara kita tercinta, orang sudah merasa cukup hanya dengan beragama yang menampilkan simbol, tanpa memperhatikan etika ataupun hubungan dengan sesama manusia. Padahal Islam itu mengajarkan 3 hubungan, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Artinya, tidak cukup hanya beragama dengan beribadah saja, atau hubungan dengan Tuhan saja, tapi harus diperhatikan etikanya, atau hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungannya. Di negara maju, sistem pendidikan dirancang untuk membangun kesadaran kritis. Agama dipelajari secara reflektif dan filosofis. Siswa diajak berdialog, mempertanyakan, dan memahami makna moral di balik ajaran, bukan sekedar menghafal. Sebaliknya, pendidikan agama di Indonesia sering berfokus pada doktrin dan hafalan teks. Siswa diajarkan apa yang benar dan salah secara absolut tanpa ruang refleksi kontekstual. Misalnya, siswa diajarkan bahwa bohong itu dosa, nanti kalau bohong masuk neraka. Siswa hanya diajarkan sebatas itu, tanpa diberitahu bahwa kebohongan itu merusak, baik merusak diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan lainnya terletak pada sistem sosial dan akuntabilitas hukum. Di negara maju, tanggung jawab sosial ditegakkan melalui mekanisme hukum dan budaya transparansi. Tidak ada ruang untuk menyembunyikan kesalahan di balik retorika religius. Contohnya, di Swedia dan Finlandia, pejabat publik yang melakukan kesalahan akan mundur secara sukarela tanpa perlu alasan teologis. Di Jepang, konsep giri atau tanggung jawab moral mendorong seseorang untuk bertanggung jawab sepenuhnya, bahkan rela mengundurkan diri karena merasa malu secara etis. Sementara di Indonesia, banyak tokoh publik yang berkata semua sudah kehendak Allah ketika menghadapi skandal. Kalimat ini berfungsi sebagai tameng moral untuk menghindari kritik dan menenangkan publik yang religius. Salah satu solusi utama agar masyarakat tidak menjadikan Tuhan sebagai tameng adalah reformasi pendidikan agama. Pendidikan agama di Indonesia harus bergeser dari doktrin ke pendekatan reflektif dan kontekstual. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mengajarkan nilai agama, bukan hanya hukum. Yang kedua, memberi ruang berpikir kritis. Siswa diajak berdialog tentang makna moral, bukan hanya disuruh menghafal ayat atau hadis. Yang selanjutnya, menumbuhkan kesadaran spiritual pribadi. Agama bukan alat identitas, tapi jalan menuju kedewasaan moral. Yang terakhir, melatih keberanian moral, agar generasi muda tidak berlindung di balik kata takdir, tapi belajar bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, semoga masyarakat kita tidak lagi menggunakan Tuhan sebagai alasan, tapi sebagai sumber inspirasi etika. Ulama memiliki peran strategis dalam membimbing umat agar memahami agama secara mendalam. Ulama harus menjadi penerang, bukan pengikut arus politik. Dalam Islam, manusia adalah khalifah atau pemimpin. Allah memberikan kehendak bebas dan menilai manusia berdasarkan usaha. Oleh karena itu, masyarakat yang matang secara spiritual adalah masyarakat yang tidak lagi berlindung di balik retorika religius untuk menghindari tanggung jawab.